Terima kasih banyak untuk waktunya. Aku excited banget karena seperti yang aku bilang tadi, ini pertama kalinya aku belajar lebih dalam kali ya tentang sebenarnya apa sih cabang olahraga menembak ini gitu. Nah Mas, selama ini berarti kurang lebih Mas Henry udah berapa lama ada di bidang olahraga menembak ini? 10 tahun? 15 tahun? Kalau kalau dari karir penjurian, mungkin dari sudah 12 tahun saya perintis. Wah, Tapi kalau menembak sendiri, karena saya dari keluarga tembak juga, dari kecil kita udah terbiasa dengan menembak begitu, Mbak. Jadi banyak masyarakat yang lihatnya, wah olahraga menembak ini olahraganya militer, olahraga mahal, dan ya agak susah sedikit informasi yang bisa didapatkan kalau kita tidak masuk di dalam lingkungan menembak. tapi bener nggak Mas, kalau olahraga menembak itu olahraga yang mahal? Olahraga menembak itu sebenarnya nggak bisa dibilang bukan olahraga mahal, Mbak, karena ada juga kita itu nomor di kelas nomor angin, senapan angin. Jadi kita bisa mulai basic kita dengan senapan angin yang umum yang ada di pasaran, tetapi memang kalau kita mau ke arah profesional, mulai kita melengkapi dengan peralatan-peralatan yang menunjang untuk kita performanya semakin tinggi begitu. Nah, itu mungkin yang kalau kita semakin serius mendalami olahraga menembak ini, tentunya pasti kita menginginkan peralatan yang terbaik. Kalau Mas Henry sendiri umur berapa pertama kali pegang senapan? Saya dari kecil ini sudah dari orang tua udah sering lihat dari ayah saya sering bersihkan senjata, sering persiapan untuk menembak dan sebagainya. Itu saya lihat dari situ kita udah terbiasa melihat tidak asing senjata itu bagi saya dari kecil, dan mulai saya coba untuk belajar membidik juga, belajar untuk paling tidak bagaimana sih untuk safety-nya, karena yang ditekankan dari awal itu adalah safety. Boleh dijelaskan nggak sih Mas, sebenarnya tahapannya apa saja sih untuk akhirnya dari mungkin seorang atlet atau bagaimana nih untuk bisa menjadi seorang pelatih menembak gitu? Jadi pertama kali begitu saya diminta untuk membenahi organisasi, tahun 2005 itu start awal kami untuk mulai menembak. Saya ikut terjun sendiri sebagai sebagai penembak juga di levelnya kabupaten waktu itu. Dari situ kami tidak tahu mana posisi yang sebenarnya, menembak yang benar itu bagaimana. Dari situ saya mulai mencari informasi, dan waktu itu ada sertifikasi nasional. Berarti untuk mendapatkan lisensi pelatih itu kita harus mengikuti tahapan pertama, lisensi C nasional pelatih. Waktu itu diadakan di Bali. Dari situ saya ikut mendaftar dan mempelajari. Ternyata basic menembak ini namanya olahraga juga diperlukan dari banyak faktor, dari posisi dan sebagainya. Dan menembak itu namanya olahraga berarti bukan hanya menembak saja, kita perlu latihan fisiknya juga, ada beberapa teknik yang harus dipelajari, dan di sana ada kategorinya, ada pistol, ada rifle, ada macam-macam. Nah, dari situ mulai saya untuk mendalami. Ternyata ada level lanjutannya. Level lanjutannya itu sertifikasi B nasional. Dari situ kita lihat lagi, ternyata ada jenjangnya juga sebagai pelatih. Karena ada sertifikasi internasional juga, yang level Asia dan juga level dunia. Event pertama yang akhirnya waktu itu Mas Henry sebagai juri internasional tuh di mana, Mas? Saya begitu 2009 mengikuti sertifikasi nasional. Di 2010 itu kebetulan ada event SEASA. SISA itu Southeast Asian Shooting Association, jadi kejuaraan khusus untuk Asia Tenggara.
kebetulan itu dilaksanakan di Indonesia, kita tuan rumah. Di situ event pertama kali internasional yang saya ikuti, karena itu tes event untuk SEA Games berikutnya di 2011. Jadi itu kebetulan sekali di awal saya mengikuti karir sebagai juri menembak, kita sebagai tuan rumah. Begitu di 2010, mungkin penilaian pada saat itu dari rekan-rekan di atas kami, misalnya dari Badan Dunia dan Badan Asia Tenggaranya itu menilai kinerja kami. Di 2011 kami juga dipromosikan untuk bertugas sebagai juri di SEA Games. Dari situ mulai start kami menjadi juri internasional, Mbak. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin Tokyo nih, Mas, 2020 kan. Iya. Ini benar-benar sebuah berita yang kayaknya lagi di tengah pandemi, terus kita mendengar ada perwakilan Indonesia di sana. Ternyata nggak cuma atlet doang nih yang mewakili Indonesia gitu, bahkan ada Mas Henry sebagai seorang juri di sana tuh benar-benar seperti angin segar gitu, Mas, di tengah kita lagi menghadapi situasi yang seperti ini kan. Iya. Persiapannya apa aja tuh, Mas, untuk ke Tokyo 2020? Karena pasti kan ini sangat berbeda karena harus dilakukan di tengah pandemi juga kan ya. Pertama memang saya sendiri juga agak surprise dengan informasi ini waktu saya menerima email dari Badan Dunia untuk ditugaskan sebagai juri yang bertugas di, kebetulan event pistol ini event yang paling banyak ditakuti oleh juri-juri juga, karena di event pistol ini kita mengambil keputusannya singkat sekali dan banyak sekali kejadian di event pistol. Contoh, di 25 meter pistol itu ada kejadian yang peluru tidak meledak, itu istilahnya di kami ada sering namanya peluru cat dan sebagainya, malfunction istilahnya, Mbak. Kita harus segera mengambil tindakan yang cepat dengan keputusan yang pas. Dan begitu saya mendapatkan informasi ini, saya lihat lagi, kita lagi kondisi waktu itu Indonesia lagi tinggi-tingginya. Kita sebagai negara grup 1, Delta, negara Delta istilahnya. Jadi persiapan kita ini, kita khusus negara grup 1 itu harus 7 hari PCR. Itu yang menjadi agak sedikit tantangan bagi kami. Kami harus bisa melewati PCR ini selama 7 hari, dan berarti kesiapan selain kesiapan fisik, kami harus sudah mulai karantina lebih awal karena kita ada agreement 2 minggu sebelum keberangkatan itu kami isolasi mandiri, istilahnya tidak bepergian, atau istilahnya memastikan bahwa pada saat dimulainya tes itu nanti kami bisa melewati tes itu dengan baik, tes PCR. Dan kita juga 3 hari karantina selama di Jepang, dan setiap hari kita dilaksanakan tes PCR selama di Jepang. Jadi kesiapan kita secara kesehatan harus benar-benar prima, yang pastinya sebagai juri sendiri kita harus menyiapkan regulasi, itu harus benar-benar kita pahami. Jadi jangan sampai pada saat bertugas ini kita salah mengambil keputusan. Dan level olimpiade ini semua mata itu tertuju ke sini. Nah, ini yang menjadi beban bagi kami sebagai juri, yang dan sekaligus bukan menjadi beban, sebagai tantangan kami untuk bisa perform sebaik mungkin dan menunjukkan kepada dunia bahwa wakil dari Indonesia pun kami yang dipercaya ini bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Jadi persiapan-persiapan itu yang harus saya persiapkan sebelum berangkat ke Jepang. Nah, Mas, kemarin kan di Olimpiade Tokyo 2020, Indonesia mengirimkan 1 atlet tembak ya, Mas ya, Fitra Rafika, dan menempati posisi ke-37. Nah, kalau dari pandangannya Mas Henry sendiri, bagaimana sih perkembangan olahraga menembak di Indonesia saat ini? Gitu? Sekarang ini
dengan adanya Vidya Rafika ini sebagai atlet menembak yang lolos kota murni, itu menjadi role model buat atlet-atlet lainnya bahwa Indonesia itu mampu bersaing dan mendapatkan tiket Olimpik murni, istilahnya lolos kota murni. Perkembangan ini juga sebagai pemicu untuk yang lainnya, dan kita ibaratnya di olahraga itu kalau ada satu role model, kita bisa sampai ke sana, yang lain itu mengikuti. Nah, kalau ngomongin tentang perkembangan di Indonesia kan kita juga sebentar lagi akan mengikuti PON nih, Mas. Dan Mas Henry juga terlibat kan di dalamnya. Boleh dijelasin nggak sih, Mas? Boleh diceritakan nggak terlibat sebagai apa aja sih? Terus boleh kasih bocoran nggak? Udah ada apa aja nih persiapan untuk PON khususnya di cabang olahraga menembak gitu? Kebetulan untuk di PON nanti, saya ditugaskan sebagai technical delegate, delegasi teknis, yang untuk memastikan jalannya dari persiapan sampai jalannya event ini. Jadi kami sudah terus asistensi dengan terkait kesiapan panitia berkaitan dengan venue-nya, peralatannya, dengan koordinasi dengan yang lain-lain mengenai akomodasi, transportasi, yang tidak kalah penting mengenai penanganan untuk pandemi ini. Jadi itu banyak hal yang harus kita pastikan. Jadi ini tantangan bagi Indonesia sendiri, bagi Papua untuk melaksanakan multi event di tengah pandemi. Tapi mungkin ini ada sedikit gambaran karena beberapa protokol yang kami alami di Tokyo ini bisa sedikitnya diadopsi. Jadi ada satu contoh juga, kegiatan Olimpiade ini bisa berjalan sukses. Ini paling tidak transfer knowledge-nya ini yang kita harus sampaikan di Papua, paling tidak bisa dengan kondisi pandemi ini kita upayakan supaya protokolnya ini juga sangat ketat, dan kepetatan venue itu terus kami pastikan supaya mereka bisa pada saatnya itu semua bagian itu siap. Baik, terima kasih banyak Mas Henry untuk informasinya. Yeah. Saya pribadi jadi belajar banyak tentang olahraga yang mungkin nggak pernah saya pikirkan sebelumnya. Terima kasih untuk informasinya, terima kasih untuk cerita-ceritanya. Sukses terus, sehat selalu Mas. Semoga kita bisa ketemu di PON nanti ya, siapa tahu kan. Ya, amin. Amin, jaga kesehatan Mbak. Iya. Jadi saya harap juga banyak yang tertarik lagi dengan olahraga menembak, dan juga juri-juri yang lain. Harapan saya Mbak ya, juri-juri lain juga banyak yang bisa meneruskan. Saya sebagai pembuka jalan bagi teman-teman, semoga banyak yang mau menekuni olahraga menembak. Amin, sukses terus Mas. Kita pasti mendoakan yang terbaik, apalagi kalau banyak representasi orang Indonesia yang bisa sampai ke kancah internasional, itu benar-benar suatu hal yang membanggakan sekali. Terima kasih banyak Mas Henry.